Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billahil alil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ma ba'du. Baiklah, pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2020 saya akan mempresentasikan tugas akhir saya atau skripsi saya yang berjudul Peran Seni Bela Diri dalam Menyiarkan Nilai-nilai Dakwah yang studi kasus di Padepokan Reog Al-Ikhlas Grem Kulon, Cilegon, Banten. Saya Ali Sobri, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, sebelum saya mulai presentasi skripsi ini, saya akan bacakan poin-poin penting yang nanti akan disampaikan, yaitu yang pertama ada 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal yang terdiri dari latar belakang dan juga rumusan masalah. Kemudian bagian kedua yaitu bagian pokok yang terdiri dari tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian inti yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dan juga kerangka teori. Yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Hadirin yang berbahagia, baik, kita menginjak yaitu ke bagian awal. Pertama adalah latar belakang. Dalam penelitian ini setidaknya ada 3 poin latar belakang sehingga terjadinya penelitian ini yang berjudul Peran Seni Bela Diri dalam Menyiarkan Nilai-nilai Dakwah. Pertama, untuk latar belakang, dakwah adalah kegiatan menyeru kepada jalan kebaikan atau kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada praktiknya dakwah tidak begitu mudah untuk dilakukan dan juga yang lebih konkretnya tidak mudah untuk diterima di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi penulisan ini adalah dahulu bahwa dakwah dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan menggunakan media yang begitu banyak. Salah satunya adalah dengan menggunakan seni wayang. Seni wayang dimasuki dengan nilai-nilai dakwah sehingga mampu diterima di tengah-tengah masyarakat. Namun fakta hari ini bahwa sering terjadi di tengah masyarakat yang sudah jelas-jelas itu adalah forum berdakwah. Contoh kegiatan peringatan Hari Besar Islam yang di dalamnya ada isi acara yang bernama Mau'idhah Hasanah atau yang disampaikan oleh sang mubalik kepada seluruh masyarakat yang sudah jelas-jelas itu di depan podium, tapi masyarakat hari ini menganggap bahwa ceramah tersebut yang diambil adalah leluconnya atau lawakannya. Nah, dengan demikian penceramah pun tidak ingin tahu bahwa apa yang disukai masyarakat, nah itu yang dia masuki. Tidak memikirkan kepada nilai substansinya, yaitu nilai-nilai dakwah tersebut. Akan tetapi apa yang digemari oleh masyarakat yaitu leluconnya atau dari segi humorisnya. Nah, dengan demikian hadirin bahwa dakwah dikemas dengan bentuk lelucon atau tontonan. Nah, dahulu tontonan dianggap sebagai tuntunan yang substansinya adalah nilai-nilai dakwah, akan tetapi hari ini adalah berbalik bahwa tuntunan dijadikan sebagai tontonan. Jika tidak demikian, maka para mubalik kita tidak laku. Nah, kemudian yang melatar belakangi poin ketiga adalah seni bela diri adalah salah satu solusi sebagai media untuk berdakwah yang memang di dalamnya bisa dimasukkan nilai-nilai dakwahnya.
Baik, hadirin, selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian skripsi ini yaitu ada 3 poin rumusan masalah. Yang pertama, seperti apakah aliran seni bela diri Padepokan Reog Al-Ikhlas? Kemudian yang kedua adalah apa nilai-nilai dakwah yang ada dalam seni Padepokan Reog Al-Ikhlas? Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah media dakwah apa yang digunakan oleh Padepokan Reog Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian kedua, yaitu bagian pokok. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seperti apakah aliran seni bela diri Padepokan Reog Al-Ikhlas. Kemudian poin kedua adalah untuk mengetahui nilai-nilai dakwah apa sajakah yang ada dalam seni bela diri Padepokan Reog Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui media dakwah apa saja yang digunakan oleh Padepokan Reog Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama manfaat secara akademis, kemudian yang kedua adalah manfaat secara praktis. Hadirin yang berbahagia, yaitu ke poin selanjutnya, yaitu poin ketiga atau bagian ketiga, yakni bagian inti. Yang pertama adalah penelitian terdahulu yang relevan. Untuk penulisan skripsi ini saya mengutip dari peneliti terdahulu yang relevan dengan judul skripsi yang saya angkat. Yang pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Iis Sulastri dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2014 yang berjudul Nilai-nilai Islam dalam Seni Tradisional Debus di Menes, Pandeglang, Banten. Kemudian yang kedua adalah skripsi karya Amran Habibi yang ditulis pada tahun 2009 dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang berjudul Sejarah Pencaksilat Indonesia, Study History Perkembangan PSHT atau Persaudaraan Setia Hati di Madiun, Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh Mansur Muhyiddin yang berjudul Kebangkitan Bandrong pada 2001. Yang selanjutnya yaitu kajian teoritis atau kajian teori. Dalam penulisan skripsi ini saya menulis secara kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian dakwah, kemudian yang kedua tujuan dakwah, yang selanjutnya prinsip-prinsip dakwah, kemudian nilai-nilai dakwah, juga unsur-unsur dakwah, dan juga macam-macam dakwah serta dakwah dan pencak silat. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis metodologi penelitian yang saya gunakan pada kali ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang kami lakukan ada 3. Yang pertama yaitu observasi secara lapangan, kemudian wawancara dengan berbagai macam narasumber, kemudian dokumentasi. Baik, hadirin yang berbahagia, ini sampai kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir, yakni bagian keempat, yaitu bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan pada penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, bahwa Padepokan Reog Al-Ikhlas adalah wadah untuk belajar ilmu seni bela diri pencaksilat yang terdiri dari aliran pencaksilat. Pertama adalah Bandrong, kemudian yang kedua Cimande, dan yang ketiga adalah Kuitang.
yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia dari seluruh masing-masing aliran. Nah, di Padepokan Reok Al-Ikhlas, 3 aliran pencaksilat ini dikolaborasi, dijadikan menjadi satu sehingga memiliki khas secara sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai dakwah yang ada dalam Padepokan Reok Al-Ikhlas, yaitu begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah yang sering dilakukan, yakni kegiatan rutin setiap 1 minggu sekali sebelum dimulai latihan secara bersama-sama, yaitu melakukan tawasul dan zikir bersama, kemudian disambung dengan puji-pujian dan doa. Selain itu ada mengajarkan, setiap ilmu bela diri mengajarkan ketika muridnya sudah mampu atau sudah dibilang sakti, tidak boleh sombong, kemudian tidak boleh membunuh, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh berzina, dan juga tidak boleh maling dan lain sebagainya. Itu sangat dilarang di Padepokan Reok Al-Ikhlas. Dan yang ketiga adalah sebagai media dakwahnya, Padepokan Reok Al-Ikhlas adalah salah satu medianya yang meliputi tempat, kemudian alat, situasi, dan yang ada di Padepokan Reok Al-Ikhlas terkait sarana dan prasarana. Nah, hadirin yang berbahagia, untuk poin selanjutnya yaitu saran. Saran ini tentunya saran yang membangun. Yang pertama yaitu untuk UIN SMH Banten, semoga selalu mendukung dalam berdakwah melalui seni budaya, terutama seni bela diri lokal yang ada di Banten terutama. Kemudian saran kedua yaitu untuk Padepokan Reok Al-Ikhlas itu sendiri, semoga lebih semangat lagi dalam menyiarkan nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai dakwahnya. Kemudian saran selanjutnya yaitu untuk para peneliti yang akan datang atau untuk para peneliti yang selanjutnya, mudah-mudahan dalam meneliti lebih baik dalam melakukan penelitian dari sebelumnya. Kemudian saran yang selanjutnya yaitu untuk para pembaca skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan juga semoga menjadi sumber referensi baru. Saya sebagai penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan tentunya, banyak ketidaksempurnaan tentunya, mohon dimaaf dan mohon dimaklum. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikianlah pemaparan atau presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang keliru dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.